Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para sobat Biang Wali? Ketemu lagi bersama saya Andri Maulana dalam channel kesayangan kita Biang Wali. Pada kesempatan hari ini saya mau review sebuah buku yang bukunya itu udah ada di hadapan kita semua. Nah, judul bukunya ini mencantumkan sosok dari pemilik nama yang sangat kita kenal, khususnya kita sebagai seorang muslim, kita sangat mengenal nama ini. Nama ini begitu mulia, begitu fenomenal sepanjang sejarah. Bahkan buku ini menggambarkan, mengkisahkan tentang kehidupan orang tersebut. Nah, tapi sebelum kita lanjut untuk mereview buku ini, silahkan di subscribe dulu channel kesayangan kita, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, kemudian di share ke teman-teman, ke kerabat, ke saudara, agar channel ini bisa terus berkembang dan terus menyajikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk kesempatan ini, saya punya buku. Ini buku kurang lebih sudah saya beli 2 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau rekan-rekan mungkin ada yang punya sama seperti saya. Buku ini apa ya? Saya agak sedikit gatal tenggorokannya. Nah, buku ini saya beli sebenarnya untuk istri saya. Cuman istri saya baca juga, ya saya juga baca juga. Jadi saya mau review untuk seperti biasa, reviewnya tuh tentang kualitas covernya, kemudian kualitas dari kertasnya, dan yang terlebih penting adalah kualitas isinya. Nah, di buku ini kalau kita lihat untuk covernya ini didesain untuk hardcover ya. Jadi ini buku memiliki hardcover. Kemudian untuk covernya didesain berwarna hijau. Kemudian di tengah-tengah itu seolah mencerminkan sebuah cahaya. Jadi hijau kemudian seolah-olah ada cahaya itu. Nah, ini bercahaya. Kemudian di atas dan di bawahnya ini tergambar banyak bunga. Seolah-olah nama yang ada di buku ini seperti bunga harum, kemudian dia terus dikenang sepanjang masa. Kemudian buku ini cetakan dari penerbit Insan Kamil, ya. Kemudian di sini di atasnya tertulis tulisan Aisyah Ummul Mukminin. Nah, inilah nama sosok yang begitu kita kenal sampai saat ini, khususnya kita sebagai seorang muslim dan muslimat. Bahkan nama ini belakangan menjadi tenar dengan adanya sebuah lagu ya. Nah, lagunya sangat booming, kita bisa temuin di YouTube, bahkan banyak orang yang mengcovernya ya, sehingga banyak perbedaan pendapat lagu tersebut sehingga memunculkan kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, ya kita berpikiran baik saja bahwa pencipta lagu tersebut memang benar-benar mencintai sosok yang ada di dalam lagunya. Nah, ini adalah buku tentang Sayyidatuna Aisyah. Nah, di sini tertulis Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, potret wanita mulia sepanjang zaman. Jadi buku ini menceritakan sebenarnya sejarah kehidupan atau biografi dari Sayyidatuna Aisyah. Nah, buku ini dikarang oleh Sayyid Sulaiman An-Nadubi. Ya, nanti kita bisa lihat profil dari penulisnya. Kemudian di bagian punggung bukunya ini sama ya, ada tulisan
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian potret wanita mulia sepanjang zaman yang ditulis oleh Said Sulaiman An-Nadwi. Kemudian di sini ada nama penerbitnya, Insan Kamil. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakang, ini ada intisari dari buku ini. Nah, ini intisarinya. Sebenarnya intisarinya ada di dalam buku. Saya sudah baca, ini sama persis. Jadi dia di copy kemudian di paste ke belakang sini sebagai intisari agar pembeli atau pembaca bisa tahu sebenarnya gambaran buku ini tuh menceritakan tentang apa sih, seperti itu ya. Di sini tertulis bahwa wanita soleha adalah sosok mulia yang menjadi salah satu pilar masa depan peradaban umat manusia. Ya, betapa pentingnya peranan sosok wanita soleha dalam perkembangan peradaban umat manusia. Kemudian penjaga bagi kokoh bangunan keluarga, masyarakat, dan negara. Kontribusi dan peran kaum wanita kadang begitu mudah dilupakan. Ya, kadang kita salah menilai untuk menilai sosok wanita itu tidak pada tempatnya. Kadang kita melupakan jasa-jasa wanita. Padahal kita terlahir dari sosok yang mulia, yaitu siapa? Wanita, ibu kita. Ibu kita seorang wanita, dialah yang melahirkan kita. Kemudian tak jarang pula yang justru salah kaprah dalam menempatkan posisi mereka atas nama emansipasi. Ya, atas dalil banyaklah. Sehingga kita sering mendengar bahwa perempuan itu dinomorduakan, ya, atau perempuan itu sering disalahartikan dan lain sebagainya. Nah, ini buku menceritakan sosok Aisyah. Kemudian di dalamnya banyak kontribusi yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah bersama Nabi Muhammad SAW. Di sini tertulis melihat betapa besarnya kontribusi Sayyidatuna Aisyah bagi Islam, baik sebagai perempuan maupun istri baginda Nabi Muhammad SAW, serta besarnya pula tantangan yang dihadapi kaum muslimah saat ini. Nah, ini bukunya yang sangat cocok untuk hadir mempresentasikan kembali sosok wanita teladan sejati, ya, untuk dihadapkan kepada para pembaca. Jadi kita mengenal sosok ini, sosok yang sangat mulia, tidak hanya dari lagu ya. Nah, jadi lagu itu di dalamnya banyak mengandung penggambaran fisik Sayyidatuna Aisyah, kemudian bagaimana kecintaan Sayyidatuna Aisyah terhadap Nabi Muhammad SAW. Banyak muda-mudi sebenarnya tuh yang nggak tahu ya sejarahnya Sayyidatuna Aisyah tuh seperti apa, perjuangan beliau sampai menemani Nabi Muhammad tutup usia. Nah, ini sebenarnya bukunya sangat cocok sekali untuk muda-mudi yang pengen benar-benar memahami sosok Sayyidatuna Aisyah. Ini sangat cocok, benar-benar sangat cocok karena bukunya saya bilang tidak terlalu tebal, tapi di dalamnya menjelaskan penjelasan yang benar-benar sangat komplit. Oke, ini dari segi cover bukunya. Mungkin kita bisa lihat masuk ke dalam. Untuk kualitas kertasnya, ini kualitas kertasnya sangat bagus ya, sangat putih, bersih, nggak sakit kalau kita baca di tempat yang penerangannya kurang. Nah, saya sangat suka buku-bukunya. Kemudian untuk ketebalannya sangat bagus untuk buku yang kita baca ini. Nah, jadi kertasnya tuh nggak kertas ringan gitu ya, apalagi kertasnya nggak berwarna kayak kuning seperti itu. Ini enggak. Nah, kecuali kalau misalnya Anda beli buku ini yang bajakan atau KW. Biasanya ada yang KW tapi kertasnya kualitasnya tuh jelek gitu. Ada yang putih tapi tintanya belepotan seperti itu. Kemudian ada juga yang nggak belepotan sih, cuman dikasih
kertas yang ringan yang warnanya kuning tuh, yang sakit kalau kita baca di tempat yang minim cahaya. Nah, maka dari itu saya menganjurkan apabila Anda ingin mencari buku ini dan membelinya, belilah buku yang original. Sebagai bukti kita tuh menghargai pengarang. Ya, kita kalau misalnya kita ngarang buku capek-capek, kemudian buku kita dibajak, rasanya gimana ya? Nyeri-nyeri sedap gitu. Kita mau marah juga mau marah sama siapa? Oke, itu untuk kualitas bukunya dari segi kertas ya. Kemudian setelah kita masuk ke lembar pertama, ini ada cover juga. Nah, kertasnya sangat licin, seperti apa ya? Kertas-kertas untuk majalah. Saya nggak tahu tuh kertasnya namanya apa untuk kertas-kertas majalah. Nah, ini sangat licin seperti ini. Kemudian di sini masih dibalut sampul, masih ada cover-covernya maksud saya. Nah, ini ada masuk, kalau kita lihat, Sayyid Sulaiman An-Nadwi. Kemudian di sini ada keterangan penerjemahnya itu adalah Isa Abdullah, kemudian Nur Rahman, kemudian editornya Hakimuddin Ar-Radillah, Yanuar Fajar yani Rahardiana. Penerbitnya Insan Kamil tahun 2016. Kemudian ini buku tebelnya 404 halaman, besarnya 24 cm. Judul asli buku ini sebenarnya adalah nama aslinya ya. Bukunya itu adalah Sirah As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Jadi buku ini mungkin dari Arab, dari timur lah, dari Timur Tengah. Kemudian diterjemahkan oleh tadi beliau namanya Isa Abdullah dan Nur Rahman. Kemudian di bawahnya ini ada alamat penerbit. Kalau kita mau masukin buku ke penerbit untuk dicetak, bisa hubungin penerbit Insan Kamil di Jalan Raja Wali. Adanya dia di Jawa Tengah. Ini sama covernya juga. Nah, sini ada judul aslinya sama ya, Sirah Sayyidatul Aisyah Ummul Mukminin. Ya, kemudian ini ada judul yang dibuat di dalam bahasa Indonesia, namanya Aisyah radhiyallahu anha, potret wanita muslimah sepanjang zaman, karya Said Sulaiman An-Nadwi, kemudian ditahqiq oleh Muhammad An-Nadwi, penerjemahnya Isa Abdullah dan Nur Rahman. Oke, di sini ada bagian kata pengantar. Nah, pengantar ini hanya satu lembar. Kemudian yang unik dari buku ini adalah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, ini bukunya dari halaman 5 sampai halaman 37, agak jauh juga memang bukunya, diisi oleh tadi pengantar penerbit, kemudian daftar isi, prakata, mukadimah, pentahqiq, selayang pandang, prolog, ucapan terima kasih, dan pendahuluan. Ini sampai 37. Kemudian dia baru masuk ke isinya di halaman 47. Jadi kita bisa loncat kalau mau langsung masuk ke bagian isinya. Nah, di daftar isinya untuk pertama, ini bab pertama menceritakan tentang pernikahan yang penuh berkah. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah ini menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di pasal pertama menceritakan tentang pernikahan yang penuh berkah. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah itu melangsungkan pernikahannya, kemudian maharnya berapa, nanti semuanya ada di buku ini. Kemudian di pasal yang kedua, jadi buku ini berisinya ya ada 2 bab, cuman dia terdiri dari beberapa pasal. Ya, babnya cuma sedikit, cuma 2 bab, tapi banyak pasalnya di dalam. Misalnya pasal pertama itu pernikahan yang penuh berkah, kemudian di bawah pendidikan Nabi. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah ini berada di bawah asuhan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini
ada juga menceritakan tentang ini perpisahan dengan sang kekasih. Kemudian diceritakan juga kehidupan Sayyidatuna Aisyah ini sepeninggalan sang kekasih Nabi Muhammad SAW itu seperti apa. Nah, di sini ada nih, kalau kita mau baca, mau kenal bagaimana keindahan sosok Sayyidatuna Aisyah, ini ada. Apakah benar sama cocok seperti yang ada di lagu atau bagaimana? Ya nanti Anda bisa baca sendiri. Kemudian di sini menjelaskan manaqib Sayyidatuna Aisyah seperti gimana. Ya, nanti kita bisa baca nih, kita bisa gali semua pengetahuan tentang Sayyidatuna Aisyah ada di sini. Makanya ini buku sangat cocok sekali untuk rekomendasi muda-mudi nih yang pengen benar-benar kenal dengan sosok yang mulia ini, sosok yang sangat mulia sepanjang zaman. Apalagi wanita-wanita yang disebutnya wanita solehah ya. Kalau wanita solehah nggak mungkin ya kenal dengan Sayyidatuna Aisyah. Nah, ini ada selayang pandang tentang kehidupan pengarang, yaitu Al-Alamah Said Sulaiman An-Nadwi. Mulai dari nama dan nasabnya ya, nama dan silsilah keluarganya seperti apa gitu. Nah, ini Al-Alamah Said Sulaiman An-Nadwi, dia adalah salah satu seorang ulama yang besar ya, ahli tafsir yang sangat terkenal. Dia juga merupakan ulama ahli fikih dan hadis. Makanya buku ini banyak dikutip dan diambil tentang sejarah Sayyidatuna Aisyah ini banyak dari hadis-hadis. Kemudian juga beliau juga adalah seorang ilmu kalam dan sejarawan. Ya, dia banyak mengenal sejarah-sejarah ya. Kemudian di sini juga ada sejarahnya dari keluarga Al-Alamah Sayyid Sulaiman An-Nadwi. Kemudian beliau lahirnya pada hari Jumat ya, 23 Safar tahun 1302 Hijriah. Atau kalau di Masehi itu tanggal 22 November 1884. Nah, menceritakan bagaimana kekanak-kanakannya, bagaimana beliau belajar. Kemudian di sini ada ditulis guru-guru beliau siapa saja. Jadi jangan salah sangka bahwa beliau ini nulis buku ini nggak sembarangan. Beliau punya guru, beliau banyak referensi-referensi yang dituangkan dalam buku ini. Nah, nanti kita bisa baca nih prestasi akademiknya, bahwa beliau ini sini dari sisi Al-Quranul Karim, dia Al-Alamah An-Nadwi ini selalu mentadaburi kitabullah Al-Quran ya. Beliau sangat gemar untuk membaca Al-Quran. Kemudian di sini juga beliau termasuk dari ulama-ulama yang banyak bergumul dengan kitab-kitab hadis ya. Jadi banyak dari dalil-dalil kitab ini tuh diambil dari kitab-kitab hadis. Kemudian beliau juga adalah seorang fikih yang nalarnya sangat tajam dalam masalah ubudiyah. Nah, di sini juga ada beliau juga seorang sejarawan. Nah, kitab-kitab beliau nih yang ditulis misal kayak Qiyam, Asilat Baina Al-Hind wal Arab. Terus kemudian ada Hayatul Imam Malik ya. Kemudian yang ini adalah Sirah Aisyah. Ini beliau semua karang kitab-kitabnya sebagai seorang sejarawan. Oke, kemudian di sini menceritakan wafatnya beliau. Beliau wafat pada tanggal 23 November 1953 Masehi. Nah, dan di sini masuk ke prolog kitab. Nah, ini kita bisa lewatin aja, ini hanya yang pasti beliau ini nggak sembarangan ya kalau nulis sirah atau sejarah tentang Sayyidatuna Aisyah. Ini hanya ucapan terima kasih dan penghargaan. Kita lewat. Nah, ini dia nih. Buku ini luar biasanya kenapa? Karena
catatan kakinya itu sangat lengkap banget. Ya, sebagai contoh nih pendahuluan untuk nama dan panggilan nasabnya, yaitu nama Sayyidatuna Aisyah, kemudian panggilannya siapa, kemudian nasabnya siapa. Nah, ini kalau di pendahuluan dituliskan nama yang dikenal adalah Aisyah, gelarnya As-Siddiqah, ya. Dan biasanya dipanggil Ummul Mukminin. Julukannya juga julukan Sayyidatuna Aisyah juga Ummu Abdillah, dan terkadang sering juga digelari sama Nabi Muhammad Al-Khumairah, ya. Nah, di sini ada nih keterangannya. Al-Khumairah, kalau kita lihat di footnote 2-nya, itu Al-Khumairah secara bahasa adalah yang putih dan cantik. Jadi sosok gambaran Sayyidatuna Aisyah ini digambarkan dengan kata-kata Khumairah, yaitu artinya yang putih dan cantik, seperti itu. Ataupun tapi kita nggak bisa menggambarkan secara jelas, ya. Di sini hanya sebutan dan gelar saja. Jadi ini panjang footnote-nya, ini lengkap, diambil dari ada misalnya ini ada diambil dari hadis riwayat Ibnu Majah dan kitab Sunan Ibnu Majah, seperti itu. Jadi beliau nggak sembarangan untuk menulis, pasti ada setiap keterangannya ada footnote-nya. Kemudian beliau lahirnya di mana gitu ya. Di sini ada keterangannya sebelum umur Ruman. Umur Ruman itu istri dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada keterangannya sangat lengkap. Kemudian bagaimana masa-masa anak-anak Sayyidatuna Aisyah ini radhiyallahu anha ini ada di sini semuanya. Gitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali bukunya. Nah, ini sudah masuk ke pasal 1 tentang pernikahan penuh berkah. Nah, ini sangat bagus sekali. Di sini bahkan tertulis bahwa mahar Sayyidatuna Aisyah sini dijelaskan nggak cuma satu sumber, diambil dari beberapa sumber. Sumber pertama, maharnya katanya 10 rupiah gitu ya. Nggak tahu 10 rupiah sekarang berapa. Kemudian 10 rupiah itu kalau kita lihat di footnote-nya di sebelah sini keterangannya pada tahun 80 tahun yang lalu, 10 rupiah. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa di maharnya itu adalah 400 dirham, seperti itu. Ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan maharnya 500 dirham. Nah, kalau dirham sekarang ya tinggal dikalikan saja nilainya berapa. Nah, segitulah maharnya Sayyidatuna Aisyah ketika Nabi menikahi beliau. Nah, kemudian ada juga di sini nih tanggal pernikahannya kapan gitu ya. Tapi tetap semua itu berdasarkan dalil-dalil yang dikutip dari beberapa hadis. Kemudian persoalan rumah tangga Sayyidatuna Aisyah, apakah beliau juga punya persoalan rumah tangga gitu ya. Nah, nanti tertuang juga di dalam buku ini. Nah, ini ada balap lari ya, katanya di lagu tersebut gitu ya. Katanya beliau pernah balap lari gitu. Nah, ini ada sejarahnya di sini, balap lari gitu kan. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah melakukan balap lari dengan Nabi Muhammad gitu. Di sini ada semua. Kemudian bagaimana sikap manja Sayyidatuna Aisyah ini kepada Nabi Muhammad, dan bagaimana kecemburuan Nabi Muhammad kecemburuan Sayyidatuna Aisyah sama Nabi Muhammad terhadap istri-istri beliau. Nah, di sini juga ada nih tentang, jadi nggak menggambarkan Sayyidatuna Aisyah saja. Di sini ada beberapa istri-istri Nabi. Ya, di sini seperti Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah, kemudian Sayyidatuna Saudah, ya, kemudian ini ceritakannya sampai dengan Sayyidatuna Hafsah. Ini ada sedikit sejarah-sejarahnya. Ya, pokoknya buku ini sangat benar-benar keren lah. Keren. Sangat-sangat saya anjurkan bagi muda-mudi yang pokoknya mau baca buku, yang mau kenal dengan Sayyidatuna Aisyah.
Mungkin itu saja dari saya untuk review buku ini. Sekali lagi, buku ini pokoknya sangat benar-benar mantap banget. Ya, silakan nanti Anda bisa temui buku ini di toko-toko buku terdekat Anda, bisa di Gramedia atau di Wali Songo atau di toko-toko buku Islami lainnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang masih terbata-bata atau masih salah dalam menjelaskan. Mohon dibukakan pintu maaf, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.